Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Strength Under Control. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kitab Rut dimulai dengan kata-kata ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kita sudah melihat dan belajar bahwa pada zaman hakim-hakim telah terjadi kekacauan dan hukum rimba berlaku. Manusia berbuat semaunya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Apa yang seorang pandang baik, itulah yang akan dia kerjakan. Sebab tidak ada hukum yang berlaku. Kalau toh ada, hukum itu pun diabaikan oleh manusia. Sebab manusia melakukan apa saja yang dipandangnya baik. Sekarang di kitab Rut, kita menemukan satu kebenaran, bahwa pada zaman hakim-hakim juga terjadi kelaparan di Israel. Kemudian kita tahu satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek dan Rut, sampai pergi mengungsi ke negara tetangga, ke Moab yang letaknya bersebelahan dengan Israel. Sebab di Moab ada roti, sementara di Betlehem yang artinya rumah roti, di situ terjadi kelaparan dan tidak ada roti di rumah roti. Dapatkah saudara mulai melihat dan memahami apa yang terjadi pada waktu itu pada zaman hakim-hakim? Bukan hanya kacau balau dan hukum rimba terjadi, tapi juga potensi manusia tidak dapat berkembang. Di rumah roti, secara ironisnya, justru tidak ada roti. Sementara di negara tetangga, persis di sebelah Israel, masih ada makanan dan panen raya seperti biasanya. Buktinya Rut dan keluarganya masih bisa hidup dan makan seperti biasa di sana. Kehidupan yang dipimpin dan diatur oleh seorang yang kita sendiri memilih untuk menghormatinya, seperti kedaulatan seorang raja yang terbatas di dalam wilayah teritorinya saja, maka justru hal itu akan memacu manusia untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Ilustrasi untuk melukiskan hal ini yang paling sederhana adalah kekuatan lari seekor kuda. Kuda-kuda liar itu terkenal dengan kecepatan larinya yang luar biasa. Jika seekor kuda liar digunakan untuk pacuan lari, seharusnya dia dapat mengalahkan semua kuda-kuda pacuan seperti Kentucky Derby sekalipun. Namun kenyataannya sama sekali tidak demikian. Hal itu karena seekor kuda pacuan seperti Kentucky Derby itu telah dilatih dengan sempurna untuk dapat diatur dan dikendalikan dengan tali pengekang. Dan justru dengan demikian, kekuatan seekor kuda pacuan difokuskan untuk berlari dan mencapai tujuan. Ada saatnya joki memicu dan memberi semangat untuk kuda berlari sekuat tenaga. Namun ada juga waktunya dia harus menarik tali pengekang untuk memperlambat lari. Kendali yang dibiarkan secara rela, itulah yang memastikan kapasitas maksimal sang kuda pacuan dapat bergerak secara luar biasa. Demikianlah kita manusia. Justru kekuatan dan kapasitas terbaik kita muncul ketika kita berani belajar untuk menghormati batasan-batasan secara rela akan apa yang Tuhan tentukan atas hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar hidup di dalam ketaatan dan penghormatan akan Engkau sepenuhnya. Amin. Jesus loves you and so do I.